provokator yang sedang mencari perhatian itu tuh ya. Jangan kasih panggung mereka. Iya, kita bikin komunitas Mobile Legends Blackman di Indonesia jadi positif lah ya. Mulai dari scene MP, LMDL, bahkan sampai scene ladiesnya kita berikan semua dukungan yang positif sambil melihat juga adanya Lunox menjadi pilihan berikutnya dari Mobile Legends menghindari pastinya. Mid lane bisa dibilang jadi juga dengannya Lunox dan selanjutnya ada Selena. Selena dari Dream Sky yang memang ditakutin juga. Karena Selena misal Selena lepas dan bisa dipakai oleh EVOS Legends, mereka bisa memancing keluar time journey dengan jauh lebih cepat. Oke. Dan mereka pun sebenarnya dengan adanya Esmeralda plus Sapphire, ini pun dua hero yang memang bisa nge-trigger juga ke arah time journey. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat baik pula. Ini stop head speech tuh bagus banget, terima kasih Kak. Ya ampun, mana tuh tulisan di belakangnya? Ya meleot dah pulung ini mah. Meleot, jangan kayak begitu kan, meleot ini. Sabar pulung, masih game 2 aja. Ya Tuhan, meleot, lemes gua kayak begini, baru mau mulai game 2. Yes, dan selanjutnya udah ada sesi Leon yang sempat kita bahas sebenarnya di game yang pertama ya. Mereka masih fokus ke arah mid lane dengan ada Lunox dan juga Sesian, dan nih ada Bagong MLBB tadi. Iya, alisnya udah sangat-sanat familiar sekali kita ya. Jadi gelombang kah sebentar lagi? Betul. Tidak hanya orang yang bisa membuat gelombang wave seperti itu apabila kalau menonton ya. Alis dia sendiri bisa, memang sakti. Oke, Lilia masih ada sih sejauh ini. Yep. Lilia masih oke. Bisa kasih damage lah. Dan untuk mengganggu pergerakan Esmeralda bersama dengan Akai. Oke. Terus siapa lagi? Kalau bicara soal mid speed, Parsha bisa diganggu sampai sama Akai. Jadi agak sayang kalau pemilihan ke arah Parsha. Introducing my buddy. Oke. Cloud lagi. Cloud dulu. Beatrix masih lepas ya. Beatrix, Ewos. Tapi mereka ada Digi Cloud. Digangguin nih kalau ada Beatrixnya. Sebenarnya untuk penggunaan dari Melissa juga masih aman aja Aman sih. aja, ya. Aman aja untuk sekarang. Nah ini dia. Setsujin, saya pasti percaya diri pakai link di depan Albert. Pesannya jangan galak-galak, saya masih anak baru. Oh, anak baru rasa anak lama nih. Tapi anak baru galak banget barusan. Galak. Galak banget banget, ya. dia yang lebih galak ya daripada anak lamanya. Betul. Ini dia penggunaan Melissa sebenarnya. Matilda. Ada Matilda. Oh, Dan juga Brody untuk kali ini. Oke. Inilah hero yang udah langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends, di mana masing-masing hero-nya pun setidaknya bisa lah nge-trigger untuk time journey dikeluarkan, lalu nantinya mungkin heavy spin yang memiliki jauh lebih efektif. Tapi Parsha. barusan kita sebutkan ada Parsha yang mungkin bisa jadi ambil, tapi resikonya besar benar, tapi gede banget. mungkin ini high reward juga karena bisa langsung ngebom dengan kadar efeknya karena dari Brody. Yep. Oke. Itu dia. Di belakang kita terdengar suara nyanyian, suara dukungan untuk masing-masing tim, EVOS Legends dan juga Arkeosi. Luar biasa, mereka masih belum menyerah untuk bisa memberikan dukungannya di kolom komen kita juga dengan emot hati berwarna biru dan juga orange-nya. Terus-terusan di spam begitu aja kita hilangkan para karbitan, para provokator yang hanya sedang mencari perhatian bola. Ya, so tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam game yang kedua antara EVOS Legends dan juga RRQ Hoshi. Oke, jadi langsung aja ini dia game kedua, kita akankah bisa ditutup oleh EVOS Legends dengan kemenangan 2-0 tanpa balas, atau Ararkios yang akan menyamakan dulu kedudukan lalu game ini akan dibawa menuju ke game yang ketiga. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pastinya, tapi sabar dulu, jangan terburu-buru, kita bakal menunggu supaya nggak ada faktor ketiga, supaya nggak ada gangguan yang terjadi ketika kita masuk ke dalam in-game. Penuh, coba lihat MPL Arena. Kalian yang sedang menyaksikan tuh, lihat dari pemain EVOS. Ada Victor, ada Clay, kali ini akan bisa bertanding dengan Soul Blue. Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area mid lane. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya bakalan cukup padat dengan adanya seorang Vin, apalagi bisa memberikan reverse time demi reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara
Brody dan juga Melissa, di mana tadi kalau misalnya kata Melissa dan Melissa memang di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga. Yap. Di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi, tapi Pendragon di bawah berhadapan langsung dengan Pakito 1v1 situation. Dream langsung aja mengawal pergerakan dari Clover, di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh. Harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri. Dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya Tower Apart Memory. Dan di sisi lain, Sutsujin bisa mendapatkan turtle-nya. Gak ada kontes yang mau diberikan oleh RQ Hoshi. Entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RQ. Oke, tidak ada kontes di bagian turtle, tidak ada juga follow up ke arah lane yang berbeda Om Wawa. Sepertinya apa yang sedang direncanakan Om Wawa? Oleh Arki ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi yang Digi ini nggak ada impactnya sama sekali ya. Untuk di early apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Oke. Bukan memberikan damage. Jadi Arki Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Yep. Clover barusan berhasil mengumpulkan beberapa stack, tapi tertarik juga dengan adanya satu reverse time. Tower Apart Memory barusan dikeluarkan, tapi sepertinya damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Nah ya, terutama tadi menuju ke arah seorang VN terlebih dahulu di area atas. Membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya karena RQ Hoshi mereka bisa dapetin pertandingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Pertandingan juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover, Dreams, lagi dan lagi. Duet yang tidak terpisahkan bahkan dari game yang pertama. Tapi untuk kali ini coba lihat ada Blazing Duet, tapi balik lagi dengan Battle Mirror Image-nya. Dia ke belakang, dia kembali memberikan jarak yang cukup. Tapi barusan ada sebuah pergerakan yang memang ternyata kayaknya ada problem lagi nih. Iya, dan juga itu tebel banget ya Mas ya buat Sujin sendiri. Yep. Ya. Dikena dari knockout strike-nya 2 kali, cuman 1.200 HP-nya kurang. Santai baik dia Masih tadi. santai aja. Iya. Masih chill dia. Yang panik Rokursa. Aduh, 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 di 2 tengah-tengah. orang. Aduh kata Rokursa kan. Orang. Tapi kalau aku ngeliat ya dari game ini dan game sebelumnya, mereka sama-sama fokus ke arah objektif. Gak ada trade kill yang begitu banyak di early, berbeda dengan match sebelumnya. Mungkin kalau kita melihat Alter Ego, tapi untuk EVOS dan RK, targeting mereka jelas banget. Ratingan dulu untuk early-nya. Dari Arki juga mereka harus berhati-hati ya. Padahal mereka menggunakan Parsha. Parsha yes, damage-nya cukup besar, Feather Extract, tapi dia juga riskan banget. Gampang untuk ke-gap di bagian tengah. Gampang untuk diganggu pula. Bener, apalagi di sini ada Matilda. Matilda yang nantinya misal ada Second Eagle bawa satu Brody atau Esmeralda, ini bakal sulit nanti untuk Parsha kabur. Dengan jarak yang emang gak terlalu jauh ya untuk seorang Parsha dari Feather Extract yang dia buka. Iya. Yang tadi sempat dibahas juga, ini gampang banget buat champion. Ada Mystical Field dari seorang Xavier. Iya. Bisa ngasih efek stun terlebih dahulu. Dan ya Tower Apart Memory yang sempat dibahas juga. Iya, dan untungnya dari RTOC sih mereka masih ada Cloud. Jadi Cloudnya ini bisa jump in untuk mengejar Xavier. Karena Xavier kan bahaya banget. Yap. Di late game, user Xavier yang memang benar-benar jaga jarak ini sulit banget untuk bisa ditangkap. Sulit banget. Ya dia pasti ada posisi, bahkan dia bisa ada di base aja. Dia nggak mau munculin mukanya, dia cuma nembak dengan downing light-nya. Oke. Dan ini masih ada Cloud yang bisa jump in nanti langsung ke garis belakang. Dan itu dibutuhkan oleh RKOC, tapi mereka butuh timing yang pas juga. Sekali saja mereka miss timing, punishment-nya bakal besar banget dengan kehadiran dari Akai ataupun juga dari Brody. Corrosive Strike buat Brody, ini bakal nge-stun satu hero. Dan dari efek stun itu bisa berimbas kemanapun juga. Karena mereka bisa maju dengan begitu bebasnya, dengan diiringin time journey ya. Mereka bisa bebas banget lo maju movement speed tambah juga dan Yap. tambah juga, ya udah mereka bisa. Sedikit fight di area pertengahan atau di area river, dimana dengan Sutsujin yang kali ini fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu, dimana Sonic Albert berhasil melakukan penculikan ke arah turtle-nya, dibalaskan Orange Buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap. Berhasil sepertinya kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Nah ya, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan 1 kali, atau ke arah hero-hero lainnya, terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buat downing light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Yep. Dari tas sendiri Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal bertahan sama sebenarnya. Parsha juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi dia udah di sini kita lihat ya dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah 1 gold buff. Namun Clover dipanggil guiding win kembali, Brody balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia
ya pergerakan dari seorang Sujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mythical Veil juga connect kali ini dengan Downing Line mendapatkan damage ke arah R7 dan Albert datang tiba-tiba betul counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini sepertinya Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan yang dilakukan oleh 3 player bahkan dari Arkeosi. Benar, dan untuk tim fight seperti demi band harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari Arkeosi juga mereka langsung ngebut aja. Mereka berhasil mendapatkan satu objektif. Oh, tertarik ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan. Bahkan R7 dengan begitu cepat Dreams One mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk RK Hoshi di early game kali ini. Meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya. Namun pertukaran karena bisa terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul. Tapi R7 dan Pendragon yang masih menjadi pusat perhatian kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Sujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Sujin, Om. Ya, on point, pas, On point. ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Ya. Tapi sisanya kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Sujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari Arkeosi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi karena tertarik ada di bagian atas. Masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya. Namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan terutama untuk seorang Clay. Dengan Fortune-nya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Triangle kali ini menjadi milik dari Tas. Tapi Sujin di saat masuk ke dalam rumputan, ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus Nggak bersama. boleh. Besti banget ini mereka berdua. Betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Itu bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan Circling Eagle. Tinggal ditambahkan bersih match dari seorang Brody. Namun lihat dari seorang Clay. Feather Edge Strike memang dibuka, tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Ya, karena satu item belum selesai juga. Yang Ya. kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada favor juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang terkena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari Force Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga dan sekarang Blazing Duet langsung aja memberikan damage tapi sakit banget tasnya berhasil didapatkan Pendragon sedikit lagi dari yang tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan dan juga Federasi Strike menimpa tubuh dari Sun Tzu ini menggunakan Akai dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi, objektif berikutnya langsung diambil oleh Arkeosi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan dan sekarang lotnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang hilang, terutama nggak ada retribution dari seorang Sujin. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini, di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams ada di area mid. Tas tetap berada di areanya pula. Sementara untuk Akai mengamankan purple buff terlebih dahulu. Tapi di bawah coba lihat ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi. Yang bisa dibilang kayaknya belum ketahuan Castiel ini karena Federasi Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Federasi yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay selalu mendapatkan penjagaan di bagian terdepan, entah itu dari seorang Fayen yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Federasi Strike. Ya, dan juga itu dibuka biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Finn. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari Fast Legend harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Downing Light memberikan efek yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan headband yang dimiliki. Tapi ternyata
ternyata itu pun masih belum bisa membuat pemain dari RKOC bisa dihajar lagi dengan happy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga. Kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sutsujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feather Airstrike. Jadi mereka Iya. ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feather Airstrike ada di dalam base mereka. Yep. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya, Yep. ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Oke, jadi sama-sama Lightning Tranchant sekarang. Baik untuk Clay maupun dari Tas. Dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat RK Hoshi, mereka sedang leading. Tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari RKOC. Di sana mereka mendapatkan satu momentum aja, mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legend, apakah mereka bisa membalikan fakta bola kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk RK Hoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini. Mulai dari Albert, Contest Retribution-nya udah mulai beberapa kali kembali. Dan zoning out dari seorang VN yang benar-benar merepotkan bawah. Ya, dan juga dari item build-nya sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Finn sendiri untuk Dreams-nya juga masih dengan Dominant Rise. Belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai karena goldnya nggak dapat. Wow, itu Skylar-nya mencoba untuk bisa langsung mendapatkan tas dan tas berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsel sebelumnya, lalu ditambah lagi dengan Ice Sprint, belum lagi Blazing Duet, sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat tasnya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Stage yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri Taos memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan RK Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk RK Hoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas. Tas support dia mencari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field gak bakal ada. 2 kali ya. 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsel itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap web minion, lalu nantinya akan dijalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3 bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi, tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7 yang bakal menjadi pemandu pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Lover bersama seorang sendiri yang akan fokus ke area mid base turret terlebih dahulu Pak Bulu. Yep, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari arah Kyoshi. Tapi untuk Skylar-nya masih mengamar kemulai dari stack arah yang dia miliki. Pada saat langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lord-nya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman yang begitu maksimal. Lord-nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena base turret tersebut. Tapi Lord-nya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini kan menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya dia mengenai RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legend perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Suzuki yang cukup tidak berdaya. Ya, ini kontribusi dari mungkin ya diginya kehadirannya. Yap. Dari alarm boutnya bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duet-nya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu. ada. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya diperlihatkan oleh Skylar. Mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu, tapi ternyata Iya. dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi. Mereka jauh lebih menahan lagi karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa, mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial
krusial terpenting untuk game kali ini di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. Yap, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Diginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federator di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding win-nya, tapi Finn mulai mengganggu juga ke arah dari Suji. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Suzuki. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends gak bisa melakukan kontes. Oke, dan sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu. Mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya. Yes, karena tadi dari posisi juga terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya masih nahan gitu loh. Yep. Dan ya, mereka gak mau ambil resiko besar. Oke. Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan terkekang ini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Oke, mereka menang terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Sucujin ada di bagian bawah dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari EVOS Legends. Tapi Ararkiosi juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja. Sementara itu untuk R7 memberikan tumpukannya. Tapi untuk kali ini dengan adanya Fizz langsung dikeluarkan. Time Juni juga menggagalkan itu semua. Satu hit lagi. Diginya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari EVOS Legends Sucujin dengan headbutt yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downhill yang begitu menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga, dan nice try untuk RQ Hoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa jump in terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka tadi terlalu memaksakan, ingat one straight push pasti akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay by Samsung Galaxy A Series. Sayangnya tadi adalah Feather Airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya heavy spin. Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Ya, sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan yang dimiliki ya mau nggak mau berhasil selamat dari hal tersebut. Dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi cukup respect juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skyler. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari RQ Hoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Sutsujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ, membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18 peak performance dari RRQ Hoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skyler. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Downing Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Udah nilai ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa masuki ke arah late game-nya, menunggu objektif berikutnya. Ya, dan Skylar ini tinggal tarik ulur. Tinggal siapa yang membuat kesalahan. Dan satu momen bakal kita lihat Pak Bulu. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun rewardnya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve. Gimana kali ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Downing Light yang langsung dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari Arkeoshi malah dipukul mundur pelan-pelan loh Nevin. Perlahan tapi pasti ya, Arkeoshi udah mulai mundur. Melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Albert masih berada di area mid lane. Downing Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang Tasamun. Albert sudah mulai mendekat. Lordnya harus terreset terlebih dahulu. Dan Dragon cukup tertarik ke bagian belakang. R7. Oke, ini dia Kang Begal akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends. Dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula. Tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkeoshi. R7 harus melakukan yang sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu happy spin, tapi
dikeluarkan oleh seorang Susujin, ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Oke. Dari panel aku juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Yep, harus clear wave minion sebelum ada 2 wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk Aruki Hoshi karena team fightnya masih dengan 4 lawan 5. Ya, Sujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi. Di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilda. Namun untuk kali ini Sujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung. Seorang ciri immortalnya pecahkan ke Albert. Kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legends. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putus! Mendapatkan karena seorang Clay. Dua pemain sudah hilang dari Aruki Hoshi, Babulo. Tony Light yang begitu on point dan untuk sekarang ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah Cloudnya dan juga untuk kali ini mereka mengejar Arcybor mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah surat-surat yang tersam mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya, tapi masih ada waktu untuk Aruki Hoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Donning Light kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu yang minion mereka berfokus. Ada mereka dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan Susujin begitu baik. Akainya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua dan mereka mendapatkan lagi. Ada satu player tingginya langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Vader Ezreal seorang diri di bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my god. Congratulations. Wow. Ini bukan new era lagi tapi new monster era untuk EVOS Legends. Datang dari MDL untuk seorang Susujin membawa kemenangan buat teman-temannya kali ini dan sekali lagi what a nice game untuk EVOS Legends 2-0. Wow, ini luar biasa untuk EVOS Legends. Perjuangan mereka untuk bisa melakukan defense itu bukanlah hal yang mudah dan mereka bisa menjawab semuanya. Dan kalau kita bisa bilang tadi gerakan yang dilakukan oleh Sujin dengan mengunci Albert agar tidak kemana-mana dengan heavy spin-nya. Dan ya tarik ulur yang akhirnya EVOS Legends mereka punya chance-nya buat dapetin Lord. Itu pergerakan yang bagus banget mulai dari Susujin yang banget. menahan ke area base ketika wah ini saja udah kecil banget untuk EVOS bertahan, tapi satu movement dari seorang Susujin langsung nge-zoning out Albert dan itu jadi kunci kemenangan mereka juga. Ya, tapi aku bisa bilang juga dari Aruki Hoshi mereka tadi berusaha untuk melakukan snatch terhadap Lord yang terakhir Iya. dengan 3 pemain yang sudah low HP dari Parsha, dari Digi dan juga dari Cloud. Dan Vader Ezreal dibuka satu downing lane dengan HP seperti itu, Parsha-nya hilang. Gak ada Parsha, gak ada damage lagi. Dan itu semua langsung kena efek snowball. R7-nya keculik, tumbang. Dan ya satu demi satu hilang dari Aruki Hoshi. Oke, gimana ya? Mentality yang dimiliki oleh player EVOS Legend yang sekarang. Wow. Mereka nggak punya base lagi loh. Ini nih. Mereka nggak punya base turret lagi loh. Iya. Iya. Tapi kenapa mereka bisa mendadak mendorong mundur pemain Aruki Hoshi dan mereka mendapatkan areanya kembali? Iya, salut banget sih. Mentality seperti apa yang dimiliki oleh pemain-pemain yang bisa dibilang wow. Nah, ini benar-benar pemain muda yang Ini mengerikan. pemain muda Iya. yang mengerikan, makanya ini new monster era udah. Iya. Mental under pressure yang ditunjukkan oleh EVOS Legends Ini sebenarnya adalah minggu ujian untuk EVOS Legends. Minggu yang berat, mereka berhadapan dengan top 2-nya. Yep. Dua-duanya dilengsarkan, digulingkan dua-duanya. Dua-duanya dihancurkan. Ini kita udah boleh ambil stempel di bagian belakang. Approve. Approve. Ujian lulus. Boleh? Boleh. Bukan aja ya. Boleh. Ini benar-benar juara. Pemilik peringkat pertama. Yap, Ya, Peringkat kedua. mereka habisin. Tumbangin semuanya. betul. Heran saya. Ini luar biasa sekali loh. Kekuatan dari pemain EVOS Legend yang baru. Ya, Luar biasa sekali. dan ya dengan barunya mereka ya, mentalnya tuh masih mental yang benar-benar pengen dapetin juara. Iya. Apapun bakal mereka lakukan.
melihat secara langsung di dalam game yang baru saja terjadi El Clasico leg yang pertama. Ya, tapi ya itulah hasilnya. Jadi ini akan semakin memperpanas lagi sebenarnya ya. Panas ini. Untuk yang tadinya dingin di atas ya kan akhirnya ada temennya juga. Ini udah Karena skornya 4-1 semua nih. bahaya nih, udah nih bahaya. Semakin panas lagi sepertinya. Deretan top klasmen kita dengan adanya rotasi baru rombak.